nama saya Eka Puspawardani dengan NIM 621. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dengan tema hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional. Pada video kali ini saya memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Penologi Viktimologi kelas G. Langsung saja, hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional, yaitu upaya perlindungan hukum, salah satunya diwujudkan melalui pemberian penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi setiap orang. Karena itu, penegakan hukum termasuk di dalamnya pelaksanaannya pemidanaan melalui sistem permasyarakatan harus diarahkan untuk mendukung perlindungan hak atas keadilan bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Permasyarakatan ini tidak lepas dari sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan karena merupakan bagian akhir dari proses peradilan pidana yang menentukan keberhasilan tujuan pemidanaan itu sendiri. Dengan perkembangan sistem permasyarakatan, tidak lepas dari perjalanan panjang kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia. Terjadi pergeseran paradigma dalam memandang permasyarakatan yang kini diposisikan sebagai salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana atau yang disebut secara singkat SPPT. Pada hal itu diposisikan sebagai salah satu elemen penting, yaitu yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, kemudian pengadilan, kemudian lembaga permasyarakatan atau yang disebut lapas. Pada sistem kali ini bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan dan memproses pelaku tindak pidana melalui mekanisme yang adil serta menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa dan terpidana. Menurut ahli Barda Nawawi Arif, sistem peradilan narapidana pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan hukum pidana atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diwujudkan dalam 4 subsistem, yaitu yang pertama kekuasaan penyidik oleh aparat penyidik, terus kemudian penuntutan oleh lembaga penuntut, kemudian kekuasaan mengadili dan menjatuhkan pidana oleh pengadilan, dan kekuasaan pelaksanaan putusan atau pidana oleh pelaksana, yaitu lembaga permasyarakatan. Dari keempat hal tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang bersifat integral. Pada hal ini, permasyarakatan memiliki peran strategis sebagai subsistem yang pelaksanaan pidana dengan menentukan apakah pidana benar-benar mencapai tujuan yang dikehendaki oleh pidana modern atau dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga ketertiban hukum saja. Seperti itu. Petugas lembaga permasyarakatan juga diwajibkan memperlakukan narapidana secara manusiawi dan berkeadilan, yaitu memperlakukan secara adil agar narapidana dapat diarahkan ke jalan yang baik, karena perlakuan yang tidak adil justru menumbuhkan rasa dendam terhadap masyarakat dan melahirkan kejahatan baru atau menimbulkan rasa dendam atau menimbulkan rasa sakit hati karena diperlakukan tidak adil oleh lembaga permasyarakatan tersebut. Dengan hal tersebut, ada ahli juga mengatakan, yaitu Saharjo, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pidana penjara bukan hanya menimbulkan penderitaan yang berupa hilangnya kemerdekaan, tetapi juga membimbing terpidana agar bertobat, mendidik mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan hal ini, tujuan pidana penjara pada halnya adalah permasyarakatan. Dari hal tersebut terdapat pandangan menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, tetapi juga memberikan pengayoman kepada terpidana. Pada penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam negara, melainkan sarana pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan pelaku. Dari penjelasan tersebut juga adanya perluasan tujuan pemidanaan, yaitu tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat dan tertib hukum, tetapi juga melindungi kepentingan dan martabat terpidana sebagai manusia. Ya, jadi seperti itu. Kemudian paradigma tersebut
ditegaskan pada pasal KUHP nasional, yaitu diatur pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang dimana menetapkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum mereka ke dalam kehidupan sosial yang produktif. Sistem bermasyarakat juga berperan sebagai wadah fisik dan programik untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, yang dimana lembaga permasyarakatan seperti penjara, rumah tahanan, dan lembaga pembinaan menjadi sarana untuk mengintegrasi aspek pencegahan, pembinaan, dan reintegrasi. Pada hal ini, hubungan tersebut dikaitkan dengan beberapa pasal. Yang pertama pada pasal 51 yang berbunyi pada huruf A KUHP yang berbunyi hukuman pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Pada hal ini, sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai mekanisme isolasi sementara bagi pelaku kejahatan, yang dimana mereka dipisahkan dari masyarakat, keluarga, bahkan lingkungan yang pernah dia tinggali untuk mencegah penanggulangan tindak pidana selama masa hukuman. Jadi para narapidana dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan agar mendapat bimbingan atau arahan dari lembaga permasyarakatan dengan program-program rehabilitasi di dalam lembaga permasyarakatan seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dirancang untuk mengubah pola pikir dan perilaku agar tidak kembali melakukan kejahatan setelah bebas. Terus seperti misalnya melalui kegiatan kerja paksa atau pendidikan moral. Sistem ini tidak hanya menghukum tetapi juga membangun kesadaran bahwa tindak pidana memiliki konsekuensi jangka panjang sehingga menciptakan efek pencegahan internal. Pada hal ini, dari sistem pemasyarakatan jadi alat untuk mengurangi resiko residivisme melalui pendekatan multidimensi yang melibatkan psikologis, sosial, dan ekonomi. Dalam hal tersebut juga ada pasal 51 ayat 1 pada huruf B yang berbunyi hukuman pidana bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar orang yang berguna dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan hal ini terdapat catatan. Pada pasal ini tuh lebih ke fokus pembinaan terhadap efek jera yang dapat diintegrasikan sebagai implikasi. Jadi seperti itu catatan fokusnya dari beberapa ahli. Pada sistem pemasyarakatan juga menjadi tempat eksekusi hukuman, memainkan peran krusial dalam menciptakan efek jera melalui kondisi kehidupan yang terbatas dan terstruktur seperti rutinitas harian yang ketat, pengawasan yang ketat, dan pembatasan kebebasan. Dalam hal ini, efek jera tidak hanya dirasakan oleh terpidana sendiri yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis akibat isolasi, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui pemberitaan dan kampanye edukasi tentang kondisi pada penjara atau pada lapas lah intinya gitu. Seperti program kunjungan keluarga atau kegiatan sosial di dalam penjara terdapat menunjukkan kepada publik bahwa hukuman pidana adalah konsekuensi serius sehingga mencegah orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Namun ada pasal 51 ayat 3 pada huruf C yang berbunyi hukuman pidana bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Keseimbangan ini juga berfokus pada harmoni sosial yang terganggu oleh tindak pidana. Jadi sistem permasyarakatan juga berperan sebagai mediator antara pelaku dan korban serta masyarakat. Jadi setiap ada kasus atau apapun itu terdapat pada pasal 51 ayat 1 pada huruf C ini, lembaga permasyarakatan juga bukan hanya untuk hal itu, tapi mereka juga bisa sebagai mediator yang dimana dia menengahi untuk memediasi
dari narapidana, korban maupun masyarakat agar tidak menjadi kericuan. Pada hal ini melalui program permasyarakatan seperti mediasi membantu memulihkan kepercayaan lagi atau kepercayaan sosial dari masyarakat maupun korban. Terus ada lagi seperti contoh pada kasus kayak kejahatan ekonomi, misalnya terpidana dapat dilibatkan dalam program restitusi yang diawasi oleh sistem permasyarakatan. Jadi kerugian korban dapat dikompensasi secara bertahap. Jadi hal ini para lembaga yang bertugas sebagai mediator juga menengahi bahwasannya pada kerugian yang dialami oleh korban dari si pelaku ini akan dibayar secara bertahap. Melalui mediasi tersebut ada titik tengah atau ada ada celah untuk melakukan agar terselesaikan masalah tersebut secara bermasyarakat, seperti itu. Kemudian masyarakat juga memiliki peran strategis sebagai subsistem dalam pelaksanaan pidana yang menentukan apakah pidana dijatuhkan benar-benar mencapai tujuan yang dikehendaki oleh hukum pidana modern atau tidak. Dalam hal ini, melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga tertib hukum, petugas lembaga permasyarakatan juga diwajibkan memperlakukan narapidana secara manusiawi dan berkeadilan. Dalam perlakuan ini, agar narapidana juga merasakan narapidana tersebut merasakan bahwa saya diperlakukan dengan adil di dalam sel gitu. Terus saya juga diberikan hak untuk berbicara, hak untuk melakukan apa saja yang menurut dari program-program dari lembaga permasyarakatan itu baik gitu. Seperti itu akhirnya narapidana tersebut merasa saya dapat perlakuan yang adil dan manusiawi. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa pemindanaan tidak semata-mata dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, tetapi juga memberikan pengayoman kepada terpidana agar narapidana tersebut merasa bahwasanya mereka diperlakukan adil dan manusiawi di dalam hal tersebut, seperti yang dijelaskan dari ahli Saharjo yang menegaskan bahwa tujuan pidana penjara bukan hanya menimbulkan penderitaan berupa hilangnya kemerdekaan bergerak, tetapi juga membimbing terpidana agar bertobat dan mendidik mereka menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. Dengan hal ini, tujuan pidana penjara bukan fokus kepada masyarakatnya juga, tapi juga kepada narapidananya. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa pemindanaan juga tidak semata-mata dimaksudkan untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat, tapi juga pengayoman kepada narapidana. Penjatuhan pidana bukan untuk balas dendam negara, melainkan sarana pembinaan yang berorientasi pada perbaikan pelaku. Dari hal tersebut juga nampak bahwasannya sarana pembinaan adanya perluasan tujuan pemidanaan, yaitu tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat dan tertib hukum, tetapi juga melindungi kepentingan dan martabat terpidana sebagai manusia. Pada hal ini terdapat pergeseran paradigma yang selaras dengan perkembangan hukum pidana modern yang meninggalkan pendekatan restributif yang menitik beratkan pada pembalasan menuju pendekatan korektif dan rehabilitatif. Pelaku tindak pidana dipandang sebagai individu yang melakukan kesalahan dan perlu dikoreksi melalui pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Pada hal tersebut dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan dengan filosofi rehabilitasi dan integrasi sosial. Dalam hal tersebut secara normatif sudah ditegaskan pada pasal 51 ayat 1 tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003.
Hal ini juga menegaskan bahwa pemidanaan memiliki implementasi yang bertujuan untuk tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan yang mendefinisikan sistem permasyarakatan sebagai rangkaian kegiatan pembinaan narapidana dalam melaksanakan pidana penjara dalam lapas dan reintegrasi sosial. Sistem permasyarakatan juga menempatkan pembinaan kepribadian dan kemandirian pendidikan keterampilan pada narapidana serta pembimbingan sosial sebagai instrumen utama untuk mempersiapkan narapidana kembali ke tengah masyarakat dan diterima oleh masyarakat. Jadi lembaga permasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi dan pencegahan residivisme. Pada hal ini terdapat konsep yaitu keadilan restoratif justice, yang dimana hal ini berkembang yang sesungguhnya bukan hal baru dalam sistem permasyarakatan. Reintegrasi sosial telah lama menjadi tujuan permasyarakatan, yaitu memulihkan hubungan antara terpidana dan masyarakat yang sebelumnya mengalami keretakan akibat tindak pidana, perilaku yang melanggar hukum, kemudian dipandang sebagai gejala terganggunya hubungan sosial, sehingga pembinaan narapidana diharuskan untuk memperbaiki hubungan tersebut. Keberhasilan masyarakat juga bergantung pada kerjasama antara petugas lembaga masyarakat. Jadi lembaga masyarakat juga bekerjasama dengan narapidana, di mana mereka bersama untuk melakukan hal kebaikan. Jadi narapidana mengikuti proses atau program yang terdapat pada lembaga masyarakat dengan patuh dan merasa saya akan berusaha menjadi yang lebih baik, seperti itu. Kemudian lembaga pemasyarakatan juga mengharapkan agar narapidana tersebut bisa menerima program yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan tersebut dengan hati yang lapang. Kemudian lembaga pemasyarakatan juga melakukan perlakuan yang adil dan manusiawi agar narapidana merasa diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan apa yang sebelumnya belum dilakukan oleh narapidana tersebut. Jadi mereka akan merasakan, oh, saya mendapatkan hak di sini, saya masih bisa berbicara, saya di sini, saya masih bisa mendapatkan kesempatan agar saya bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Jadi seperti itu. Dari pembahasan di atas terdapat kesimpulan bahwasannya sistem permasyarakatan juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP nasional. Pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan mentitik beratkan pada upaya pembinaan, perbaikan perilaku, serta reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Yang dimana sistem permasyarakatan juga berperan sebagai sarana pembinaan narapidana agar menyadari kesalahan-kesalahannya, kemudian tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali di masyarakat yang taat kepada hukum, kemudian bisa bertanggung jawab kembali di masyarakat. Dan masyarakat juga harus memberikan support atau memberikan kenyamanan untuk mengayomi narapidana dan tidak menganggap bahwasanya narapidana itu semua buruk dan menganggap narapidana tersebut memiliki kejahatan yang sama, kayak kamu akan mengulangi kejahatan yang sama, seperti itu. Tidak, kita harus mensupport, kita harus mengayomi, dan kita harus menerima kembali narapidana tersebut sebagai layaknya manusia, karena narapidana juga memiliki hak yang sama seperti kita, yang dimana dia memiliki hak atas kemanusiaannya atau hak asasi manusianya, seperti itu. Kemudian hal ini dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional yang menekankan bahwa perlindungan masyarakat, pemulihan keseimbangan sosial, serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Jadi
Hal tersebut memiliki keberhasilan tujuan pembinaan yang sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan, sehingga sistem hukum pidana di Indonesia diharapkan mampu mewujudkan keadilan yang bersifat humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.